Selamat Selamat pagi pagi rekan-rekan rekan-rekan PASIS PASIS semua, semua, ATT ATT 4 ya. 4 ya. Semoga Semoga teman-teman teman-teman semua semua dalam dalam kondisi kondisi sehat sehat walafiat. walafiat. Yang hadir Yang hari hadir hari ini saya ini saya ucapkan terima ucapkan kasih terima kasih banyak banyak menyempatkan menyempatkan masuk masuk kelas ya. kelas ya. Kita Kita mulai ya. mulai ya. Silahkan Silahkan teman-teman teman-teman perhatikan perhatikan slide slide pertama pertama ini. ini. Di Di slide slide pertama ini pertama ini kira-kira kira-kira apa yang apa yang kalian kalian lihat? lihat? Yang Yang kalian kalian lihat lihat ya, ya, sesuai yang sesuai yang ada di ada di slide. slide. Di Di sana sana ada ada sebuah sebuah mesin mesin besar ya. besar Di ya. Di sebelah sebelah kirinya itu kirinya itu terhubung terhubung dengan dengan poros poros panjang yang panjang yang lurus. lurus. Di sebelah kiri Sebelah ini kiri adalah ini adalah mesin mesin besarnya. besarnya. Nah, terhubung dengan baling-baling menggunakan poros. Nah, ini porosnya ini. Terhubung ya, baling-baling kapal. Nah, di antara poros ini terlihat angka-angka ya di sekitarnya. Ada angka yang menunjukkan RPM mesin, terus ada angka yang menunjukkan suhu silinder, angka yang menunjukkan torsi, dan angka yang menunjukkan gaya dorong. Nah, ini adalah situasi nyata yang akan kalian hadapi setiap hari jaga di kamar mesin. Kalian mungkin bertanya-tanya, Pak, kenapa bab ini namanya mekanika teknik? Bukannya mekanika teknik sudah pernah dipelajari di fisika SMA. Dan itu sudah kita tinggalkan. Jawabannya tentunya sederhana ya, karena di atas kapal itu fisika itu bukan cuma sekedar teori saja, tetapi fisika adalah kenyataan yang bisa menyelamatkan nyawa teman-teman di atas kapal. Jadi nyawa kru yang bekerja di atas kapal. Atau sebaliknya, bisa membunuh kalian jika kalian tidak memahami konsep dinamika atau mekanika teknik kapal ini. Bisa teman-teman bayangkan, kalian sedang jaga malam sendirian di kamar mesin. Kemudian kapal teman-teman itu berlayar di Samudra Pasifik, jauh dari pelabuhan manapun. Tiba-tiba kalian mendengar suara getaran logam yang keras dari arah terowongan lorong panjang dan sempit di bawah kapal, tempat poros ya, baling-baling melewati lambung kapal. Nah, tak lama kemudian ya, ketika teman-teman berjaga, alarm berbunyi dan diikuti dengan mesin mati. Nah, otomatis kapal kehilangan kendali di tengah ombak besar. Nah, di dalam situasi itu, apakah kalian akan paham apa yang akan terjadi? Apakah kalian tahu tindakan apa yang harus diambil dalam hitungan detik di dalam kondisi darurat seperti itu? Nah, inilah mengapa kita akan pelajari di bab ini. Di bab 2 ini adalah tentang memahami bagaimana gaya bekerja di dalam kapal. Bagaimana tekanan gas di dalam ruang bakar silinder berubah menjadi putaran poros, lalu menjadi dorongan baling-baling yang menggerakkan ribuan ton baja menembus lautan. Kita akan belajar ya konsep gaya, torsi. Nah, ini yang akan kita pelajari di hari ini. Apa saja? Ya, belajar konsep gaya, torsi, kerja, daya, dan efisiensi. Nah, tetapi karena kalian tidak akan bisa membaca tanda-tanda kerusakan sebelum terjadi bencana di atas kapal. Nah, di slide ini dapat subtitle ya. Nah, ini adalah subtitlenya. Subtitle tentang sub materi yang akan kita pelajari, yaitu memahami dinamika gaya, torsi, dan daya untuk mencegah kegagalan katastrofik di kamar mesin.
Apa itu arti katastrofik? Nah, apa arti katastrofik ini? Jadi katastrofik itu artinya bencana besar yang tidak bisa diperbaiki dengan mudah. Jadi katastrofik itu adalah bencana yang tidak dapat diperbaiki, ya, tidak dapat diperbaiki dengan mudah. Nah, ini adalah istilah ilmiah ya di atas kapal, katastrofik. Istilah ilmiah dalam fisika di atas kapal. Jadi katastrofik itu artinya bencana besar yang tidak bisa diperbaiki dengan mudah. Dan ini adalah fakta ya di atas kapal. Nah, di slide berikutnya, betapa satu kesalahan kecil kita akan lihat ya. Kita akan lihat contoh-contoh kasusnya di slide berikutnya. Betapa satu kesalahan kecil sekecil 2 mm saja bisa mematahkan poros kapal di tengah laut. Seperti itu. Sebelum kita jauh ke slide berikutnya akan kita bahas ya. Nah, saya mau tanya dulu ke teman-teman yang hadir ini hari. Mudah-mudahan semua ada monitor. Kalian pernah mendengar kapal yang mengalami kerusakan mesin di tengah laut? Ada yang pernah mengalami kondisi kapalnya itu di tengah laut rusak? Atau mungkin kalian pernah naik kapal yang tiba-tiba terasa getarannya itu tidak biasa? Jadi kalian naik kapal, tetapi getaran kapal itu tidak biasa. Tidak biasa kalian rasakan. Nah, kira-kira menurut kalian apa penyebab getaran yang tidak normal itu di atas kapal? Ada yang bisa kira-kira jawab? Atau ada yang pernah punya pengalaman seperti ini? Jadi saya coba berikan analoginya ya. Bayangkan kalian naik sepeda motor, membawa beban, kalian bawa sepeda motor. Kalian bawa beban yang kalian gantung di sebelah kiri dan sebelah kanan motor kalian. Dan ternyata beban tersebut itu tidak seimbang. Ya Pak Joni, silakan gabung Pak Joni. Oke, terima kasih. Jadi kalian bawa motor, di atas motor teman-teman itu ada beban yang teman-teman bawa. Jadi sebelah kiri, sebelah kanan ada bebannya. Tetapi ternyata di beban tersebut itu tidak seimbang. Nah, bisa jadi di satu sisi ini ada yang beban terlalu berat. Pada saat teman-teman ngebut dengan kondisi beban tersebut, apa yang terjadi di setang atau setir motor teman-teman? Kira-kira. Jadi teman-teman bawa beban di atas motor, terus gantung sebelah kiri, gantung sebelah kanan, dan ternyata di salah satu sisi ini ada beban yang berat atau tidak seimbang tidak seimbang beratnya. Nah, kemudian teman-teman ngebut motornya, apa yang terjadi kira-kira? Setang atau setirnya ini kira-kira apa yang terjadi? Pasti bergetar karena tidak seimbang kan, pasti getar. Getarnya itu tidak normal, tidak seperti biasa karena ada beban yang tidak seimbang. Nah, hal yang sama itu bisa terjadi pada poros kapal yang bisa jadi panjangnya itu bisa sampai 10-15 meter dan berputar ratusan kali per menit. Kalau porosnya tidak lurus sempurna atau ada beban yang tidak merata, maka getaran itu bisa semakin parah sampai akhirnya porosnya itu patah. Nah, inilah salah satu penyebab getaran tidak normal di atas kapal. Karena kemungkinan ada poros ya yang tidak lurus, tidak presisi ya. Walaupun itu sebesar 2 mm saja. Nah, ini yang akan kita pelajari ke depan. Nah, di slide berikutnya ini ya cukup menarik ya. Di slide ini saya jadikan pembuka yang seperti efek kupu-kupu mekanis. Nah, saya bilangnya itu efek kupu-kupu mekanis.
Nah, tapi ini bukan kupu-kupu sungguhan ya. Ini tentang bagaimana satu masalah kecil bisa berkembang menjadi bencana besar seperti teori kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya di Makassar, tapi ujungnya itu menyebabkan puting beliung di Sorong. Nah, jadi saya analogikan efek kupu-kupu mekanis namanya. Karena kenapa? Karena kondisi presisi ya, kondisi presisi sebuah perangkat atau mesin di atas kapal itu ya sangat urgent, dan ini bisa menyelamatkan jiwa seluruh penumpang di atas kapal. Jadi teman-teman bisa perhatikan di slide ini, ada poros kapal yang diperbesar dengan kaca pembesar. Nah, ini. Jadi ada kaca pembesar di sini. Ini ada kaca pembesar di sini ya, yang menampilkan shaft misalignment. Jadi shaft misalignment sebesar 2 mm. Nah, kira-kira 2 mm itu setebal 2 lembar kartu nama yang teman-teman tumpuk. Bisa teman-teman bayangkan bagaimana besarnya 2 mm itu. Jadi ada shaft ya, misalignment atau terjadi kesalahan. Terjadi kesalahan sebesar 2 mm. Nah, di sebelah kanan ini ada 3 kotak yang menjelaskan rantai kejadian. Rantai kejadian dari shaft yang terjadi kerusakan sebesar 2 mm. Di kotak pertama ya, pemicu awalnya itu ketidaklurusan poros sekecil beberapa milimeter. Jadi porosnya itu tidak lurus sempurna dari mesin ke baling-baling. Ada sedikit bengkoknya seperti tusuk sate yang melengkung. Kemudian di kotak kedua itu reaksi fisikanya seperti apa? Karena kondisi yang tidak lurus itu menciptakan apa yang disebut dengan momen lentur ekstrim. Nah, ini dia. Karena misalignment ini sehingga terjadi momen lentur ekstrim dan tegangan berlebihan ya pada poros engkolnya. Momen lentur itu artinya ada gaya yang terus-menerus mencoba membengkokkan poros. Jadi momen lentur ini maksudnya momen lentur ekstrimnya. Momen lentur ekstrim ini artinya ada gaya yang terus-menerus mencoba membengkokkan poros. Jadi terdapat gaya yang mencoba membengkokkan poros. Untuk membengkokkan poros. Itu namanya momen lentur ekstrim. Jadi terdapat gaya yang mencoba terus-menerus ya untuk membengkokkan poros setiap kali dia berputar. Jadi bisa teman-teman bayangkan ya, teman-teman memegang pensil, kemudian melenturkannya atau membengkokkannya ya, melenturkannya lah, bolak-balik terus-menerus ribuan kali. Nah, pasti lama-kelamaan pensil itu akan patah. Padahal kalian tidak pernah mengerahkan gaya yang sangat besar sekaligus, tapi karena lenturan kecil yang berulang-ulang, akhirnya kan dapat merusak. Kalau kalian pegang pensil, kemudian kalian lenturkan berulang-ulang ribuan kali. Nah, walaupun tanpa tenaga yang besar, tetapi karena ini terjadi secara berulang-ulang pada pensil, maka akan membuat pensil tersebut patah. Nah, ini yang dinamakan momen lentur ekstrim. Nah, di kotak ketiga ini ada konsekuensi katastrofik. Tadi sudah tahu artinya katastrofik ya. Katastrofik itu bencana yang tidak dapat diperbaiki dengan mudah. Nah,
Di kotak ketiga ada konsekuensi katastropik. Nah, konsekuensi katastropik ini artinya adalah memicu kelelahan logam pada poros dan pasak yang bisa berisiko patah mendadak di tengah laut, atau biasa dikenal di atas kapal itu kegagalan propulsi total. Jadi, saya ulangi, konsekuensi katastropik ya, inilah ujungnya kelelahan logam yang dalam bahasa teknisnya itu disebut metal fatigue. Ya, metal fatigue. Metal fatigue atau lelah material. Metal fatigue atau lelah material pada poros dan pasak. Pasak itu seperti pasak di pintu ya. Kalau kita analogikannya, benda kecil berbentuk bujur sangkar yang mengunci poros agar tidak berputar bebas. Bila logam sudah lelah akibat lenturan berulang, ia bisa patah mendadak di tengah laut. Nah, hasilnya apa? Hasilnya kegagalan propulsi total. Artinya kapal tidak bisa bergerak sama sekali. Maju tidak bisa, mundur pun juga tidak bisa ya. Jadi tidak bisa apa-apa. Karena tadi konsekuensi katastropik kelelahan logam atau metal fatigue atau lelahnya material. Nah, karena terjadi gaya yang luar biasa berulang-ulang kepada pasak yang terjadi kerusakan. Walaupun kerusakannya itu kecil, tetapi karena terjadi berulang-ulang, tidak dilakukan preventive maintenance, nah, maka ini akan bisa mengakibatkan konsekuensi katastrofik. Saya berikan analogi lagi ya, biar pelajaran ini mudah diingat. Saya rasa waktu teman-teman masih kecil pernah main klip kertas. Tahu klip kertas itu atau stapler, isi stapler. Teman-teman ambil satu saja ya. Ambil satu apa itu? Satu klip ya. Satu klip. Kemudian teman-teman coba bengkokkan ke kiri ya. Kemudian bengkokkan lagi ke kanan, begitu terus berulang kali. Bengkokkan ke kiri, bengkokkan ke kanan, ke kiri, ke kanan secara berulang-ulang. Nah, berapa kali teman-teman lakukan tersebut sampai patah? Mungkin 10 atau 20 kali sudah patah ya, walaupun teman-teman tidak menggunakan tenaga penuh. Tetapi karena itu berulang kali teman-teman lakukan pada klip ya, pada klip kertas atau isi stapler itu, teman-teman bengkokkan kiri kanan ya. Sebanyak mungkin 10 kali, otomatis klip tersebut pasti akan patah. Nah, padahal kalian tidak pernah menariknya kan? Atau tidak pernah menggunakan alat bantu lain untuk memotong klip tersebut. Nah inilah yang disebut dengan apa? Kelelahan logam atau material fatigue tadi, metal fatigue, kelelahan logam gitu. Materialnya patah bukan karena satu beban besar, tapi karena beban kecil yang berulang ribuan bahkan jutaan kali. Nah ya. Jadi saya tulis di sini metal fatigue itu atau artinya ya, material patah atau kelelahan logam. Kelelahan logam. Artinya material itu bisa patah bukan karena satu beban besar. Bukan karena satu beban besar. Bukan karena satu beban besar, tapi karena beban kecil ya. Karena beban kecil yang salah penanganannya. Beban kecil yang salah penanganan terjadi berulang-ulang atau ribuan kali, yang terjadi berulang-ulang ribuan kali bahkan jutaan kali. Yang terjadi berulang kali
yang terjadi berulang kali. Nah, inilah yang dikatakan kelelahan logam. Nah, ini yang sering terjadi ya. Kita bisa juga ambil contoh ya. Saya biasa jalan itu ke kantor lewat pinggir tol. Nah, pinggir tol ini banyak kadang lewat juga mobil-mobil truk ya yang membawa angkutan-angkutan dari pabrik. Nah, biasanya itu dia mogok di tengah jalan. Karena kenapa? Karena safnya itu patah. Bisa jadi safnya patah ini bukan karena beban yang pada saat patah itu dia angkut, tetapi bisa jadi safnya patah ini karena ada kesalahan kecil, ada beban kecil yang sudah dia angkut tetapi terjadi berulang-ulang yang menyebabkan ya kelelahan logam. Nah, ini yang biasa terjadi di atas kapal juga. Jadi poros kapal itu berputar bisa 100 putaran per menit kan? Jika beroperasi selama 2 jam sehari itu berarti 144 lenturan bolak-balik setiap hari. Nah, kalau kita perhitungkan ya, saf kapal ini bisa berputar 100 putaran per menit. Nah, artinya kalau 24 jam berarti berapa? Kalau 24 jam berputar artinya 144.000 kali kan? 144.000 kali lenturannya itu terjadi bolak-balik dan setiap hari. Nah, kalau porosnya tidak lurus, maka setiap putaran itu akan memberikan tekukan kecil yang membuat akumulasinya itu akan menjadi dahsyat. Nah, yang bisa jadi ya tadi ya terjadi efek konsekuensi katastrofik tadi yang menyebabkan kelelahan logam. Ketua kelas diingatkan kembali ya kalau sudah lengkap kita bisa absen dulu, kameranya di on, kemudian kita screenshot untuk laporan di Prodi. Ini sudah Pak 8 orang ini. Sudah. Mau difoto yang ini saja atau kita foto dulu yang ini saja dulu? Iya. Oke, silakan. Aktifkan dulu ini Mas, kameranya dulu Mas. Iya, aktifkan dulu kameranya teman-teman yang lain. Oke, saya hitung ya. Sabar ya. Oke, saya hitung 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Sudah tidak ada lagi layar sebelah. 10 orang. Yang muncul 1, 2, 3, 4, 5 orang saja ini yang muncul. Yang lainnya mana? 3 orang lagi. Sudah, itu sudah mau. Ya, sekali lagi. Saya ganti slide-nya. 3, 2, 1. Oke, siap. Terima kasih. Ketua kelas nanti di akhir pertemuan nanti ada tugas ya. Karena sudah berapa kali pertemuan saya belum pernah berikan tugas. Sebentar saya berikan tugas. Dikumpulkan paling lambat minggu depan sebelum kita mulai lagi pertemuan. Siap Pak. Oke, siap. Oke. Kita lanjut ya materi berikutnya. Nah, ada pertanyaan buat teman-teman terkait kondisi kelelahan materi tadi atau kelelahan metal. Nah, menurut teman-teman, bagaimana cara seorang masinis bisa mengetahui bahwa poros kapalnya itu mulai tidak lurus? Apa tanda-tanda yang biasanya terjadi atau bisa dirasakan atau bisa diukur di kamar mesin sebelum poros itu benar-benar patah? Ada yang punya pengalaman seperti ini. Jadi, bagaimana tindakan seorang masinis ya mengetahui bahwa poros kapalnya mulai tidak lurus? Apa tanda-tandanya yang bisa dirasakan mungkin atau mungkin bisa diukur seketika ya pada saat maintenance?
bahwa poros kapal ini tidak lurus. Nah, sebelum betul-betul terjadi kondisi darurat atau porosnya itu bisa patah. Ada yang bisa ini jawab? Baik, saya coba jawab ya, berdasarkan pengalaman yang pernah teman-teman angkatan lain coba sebutkan. Nah, kalau saya analogikan ya, jika ban motor teman-teman itu tidak seimbang, apa kira-kira yang terjadi atau yang teman-teman rasakan saat berkendara? Pasti getaran kan? Nah, poros yang tidak lurus ini juga akan menimbulkan getaran yang tidak biasa. Jadi kalau masinis ahli betul ya, bisa memang, makanya kadang itu ada mekanik mobil ya. Saya ada keluarga, dia mekanik mobil. Dia cuma dengar suara mobil saja, dia sudah tahu kerusakan mobil itu. Karena mungkin sering dia lakukan, apalagi jam terbangnya pada saat servis sebuah mesin kendaraan itu dia cuma dengar suara mesin saja dia sudah tahu, oh ternyata rusaknya di posisi ini. Gitu. Dan begitu juga ya seorang masinis yang sudah jam terbangnya sudah banyak kan. Sudah jam terbangnya sudah banyak. Nah, cuma mendengar saja atau merasakan ya, terjadi sesuatu getaran yang tidak biasa. Nah, yang kemungkinan dirasakan itu ketika seorang masinis itu berkunjung ke lantai kamar mesin. Nah, di lantai kamar mesin itu pasti terdengar suara mendengung yang tidak wajar. Selain itu, bantalan poros juga semacam bantal logam yang menopang poros itu agar tetap di tempatnya. Nah, ini akan mengalami gesekan berlebih dan otomatis akan terjadi panas. Nah, karena temperatur yang naik tidak wajar ini pada piring atau bantalan poros adalah salah satu alarm awal yang paling penting. Nah, di kapal modern ya, sensor temperatur akan langsung memperingatkan masinis. Jadi sensor temperatur ini yang akan duluan memperingatkan masinis. Kalau di kapal lama yang belum menggunakan sensor, nah, bisa jadi masinis itu harus secara rutin memeriksa secara manual dengan cara memegang atau mengukur suhu bantalan saat terjadi jadwal pemeriksaan kan. Kalau masinis zaman dahulu ya di kapal-kapal lama. Nah, yang belum secanggih sekarang. Nah, bisa jadi masinis yang harus terjun langsung ke kamar mesin untuk memeriksa ya secara rutin dengan manual, mungkin dengan cara memegang atau mengukur suhu bantalan saat pemeriksaan rutin tersebut. Nah, kalau di zaman sekarang kan banyak kapal yang sudah menggunakan sensor kan, mungkin menggunakan sensor temperatur atau sensor suhu untuk melihat kondisi suhu yang berubah secara drastis di luar dugaan. Itu bedanya seorang pelaut zaman dulu sama pelaut zaman sekarang ya. Pelaut zaman sekarang sudah dimanjakan sama perangkat-perangkat elektronik yang super canggih kan di atas kapal. Jadi sebelum kita bicara soal mesin kapal yang kompleks kan, kita harus sepakat dulu sama soal 3 konsep dasar di fisika terapan ini. Yaitu ada massa, gaya, dan percepatan. Nah, di slide ini ya ada tiga kategori ya.
sistem satuan internasional dalam fisika. Nah, kalau massa itu diberi simbol M, yang artinya ukuran resistansi benda terhadap perubahan gerak atau inersia yang biasa didengarkan di SMA dulu, inersia. Jadi inersia itu konstan dimanapun benda berada. Satuannya itu kilogram. Kemudian satuan fisika berikutnya itu ada gaya. Simbolnya itu F besar. Gaya ini adalah interaksi yang menyebabkan massa mengalami percepatan atau deformasi bentuk. Satuannya itu N atau Newton. Kemudian satuan berikutnya itu ada percepatan. Percepatan ini simbolnya A kecil. Apa itu percepatan? Percepatan itu adalah laju perubahan kecepatan suatu benda terhadap waktu akibat dorongan gaya. Satuannya itu M per S kuadrat. Ini M per S kuadrat. Jadi kita mulai di massa dulu. Teman-teman ya, saya ajak teman-teman itu membayangkan dua situasi. Situasi pertama, kalian diminta mendorong sepeda yang parkir di halaman. Pasti mungkin mudah kan? Apalagi kalau tidak dikunci leher. Situasi kedua, teman-teman diminta mendorong bus kota yang penuh penumpang sampai bergerak 1 meter saja ke depan. Pasti susah sekali kan dibanding tadi mendorong atau memindahkan motor. Nah, kenapa hal ini terjadi? Kita masih di massa ya. Biar saya tahu bagaimana gambaran massa itu bisa diterima sama akal sederhana. Jadi teman-teman bisa membayangkan dua situasi ini. Kalau situasi pertama, teman-teman diminta memindahkan motor di lapangan. Mungkin lebih mudah kan dibanding teman-teman mendorong bus besar yang berisi penumpangnya itu full. Diminta dorong 1 meter saja ke depan. Pasti susah sekali kan. Kenapa ini terjadi? Ya bukan karena busnya lebih malas atau lebih jahat ya dibanding tadi motor. Nah, karena kenapa? Karena massa adalah ukuran seberapa besar perlawanan suatu benda terhadap upaya mengubah geraknya. Jadi bagaimana massa itu ya massa yang ukuran besar itu melakukan perlawanan ke suatu benda terhadap upaya untuk mengubah geraknya. Nah, itu adalah massa. Atau istilahnya itu istilah kerennya itu adalah inersia atau kelembaman. Ini inersia atau kelembaman. Kita selesaikan satu slide ini baru kita akhiri. Nanti dilanjut di slide-slide berikutnya saya akan berikan tugas untuk memberikan gambaran atau penjelasan di slide-slide berikutnya. Nah, ini yang disebut dengan inersia atau kelembaman. Terputus. Kita selesaikan dulu satu slide materi ini. Ya. Di slide berikutnya saya akan berikan tugas untuk menjelaskan slide-slide yang tidak sempat saya berikan penjelasan. Nah, baik kita kembali ya. Ini tadi adalah gaya inersia atau kelembaman. Jadi, benda yang massanya besar lebih malas untuk mulai bergerak dan lebih susah untuk dihentikan. Satuannya apa? Satuannya itu massa atau kilogram. Satuan massa adalah kilogram. Nah, yang perlu dipahami, massa itu tidak berubah dimanapun benda itu berada ya. Jadi massa ini tidak berubah. Massa tidak akan berubah dimanapun dia berada. Dimanapun berada.
Nah, contohnya ya, kapal teman-teman yang berbobot 50.000 ton di laut, massanya itu akan tetap 50.000 ton ya ketika kapal teman-teman itu sampai di Surabaya. Umpamanya teman-teman massa berat kapalnya itu 50.000 ton berlayar dari Makassar ke Surabaya. Nah, tidak mungkin sampai di Surabaya massanya itu akan menjadi lebih ringan, ya kan? Nah, massa kapalnya itu akan tetap. Jadi massa itu akan tetap, tidak akan berubah dimanapun dia berada. Baik, sekarang satuan internasional yang kedua, yaitu gaya. Gaya ini adalah segala sesuatu yang bisa membuat benda mulai bergerak, ataukah berhenti bergerak, atau berubah arahnya, atau bahkan bisa membuat benda tersebut berubah bentuk. Satuan gaya adalah Newton atau N, simbolnya N. Jadi 1 Newton itu kira-kira sama dengan gaya yang dibutuhkan untuk menopang ya, sebuah apel ukuran sedang. Gaya baling-baling kapal besar itu bisa mencapai ratusan ribu Newton kan. Ya, beda jauh dari apel gitu. Dan yang ketiga adalah satuan yang ketiga adalah percepatan. Percepatan itu bukan kecepatan ya. Percepatan itu adalah seberapa cepat kecepatannya berubah. Itu percepatan. Jadi ada perubahan. Kalau kecepatan itu laju. Kalau percepatan itu perubahan kecepatan. Nah, seberapa cepat kecepatannya itu berubah. Kalau kalian naik angkot dan angkot itu tiba-tiba ngebut dari diam, yang tadinya diam langsung tiba-tiba ngebut. Nah, kalian pasti merasakan terdorong ke belakang kursi kan? Nah, itu karena ada percepatan ke depan. Apa satuan percepatan? Satuan percepatan itu meter per detik kuadrat. Tadi ms pangkat 2. Nah, untuk mengingat slide ini ya, saya ada analogi yang sederhana untuk membayangkan ketiga satuan ini sekaligus. Jadi teman-teman bisa yang sering main catur ya, teman-teman bisa membayangkan kalian bermain catur. Bidak raja sangat berat pasti kan, dari atau masanya besar, butuh banyak tenaga untuk memindahkannya dengan cepat atau butuh gaya besar ya. Dan ia tidak bisa bergerak secepat kuda. Pasti kecepatannya rendah dibanding tadi pion kudanya. Nah, sementara bidak pion yang ringan atau masanya kecil bisa dipindah dengan tenaga kecil atau gaya kecil. Nah, dan ini bisa dipercepat dengan mudah. Di kapal ini berarti kapal yang masanya ribuan ton butuh gaya baling-baling yang sangat besar hanya untuk mendapatkan sedikit percepatan. Dan itulah kenapa kapal tidak bisa berhenti mendadak ya seperti mobil. Nah, inilah yang membuat tabrakan kapal di pelabuhan itu sangat berbahaya kalau percepatannya tadi itu tidak dikontrol. Sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita bubar. Jadi saya akan berikan sebentar ya. Saya akan kirim soal tugas ke ketua kelas. Tadi jawabannya itu nanti bisa dikumpul paling lambat pekan depan. Nah, di pekan depan, pertemuan pekan depan juga akan kita bahas. Materi ini akan saya bagikan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas yang mengakomodir, memfasilitasi untuk mengirim ya ke grup teman-teman untuk materi hari ini. Kalau tidak ada mau bertanya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang masih menyempatkan hadir ya. Ketua kelas, nanti dokumentasi dikirim setelah pembelajaran selesai ya. Siap Pak, siap Pak. Oke, siap. Tidak ada yang bertanya? Saya tutup slide-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan ya. Ketua kelas, maaf. Saya juga akan kirim materi termodinamika ya. Nah, kemarin kan tidak sempat saya kirim materi termodinamika, cuma ngabsen saja. Sebentar juga saya akan kirim materi termodinamika, silakan dibagikan ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa ketemu pekan depan dalam kondisi yang sehat walafiat. Ya, terima kasih Pak.